Kudengar suamiku ada di sini dengan cinta pertamanya yang kembali. Akan kukumpulkan bukti perselingkuhan si bajingan ini. Apa kau menikahi Meng Wan? Karena dia mirip denganku? Bukankah itu jelas? Perasaan Tuan Shen padamu sudah dikenal di seluruh Haisi, benarkah? Kenapa berdiri saja di situ? Tuangkan anggurnya. Oh, segera. Kak Huaichuan kalah lagi, jujur. Atau tantangan? Tantangan. Kalau begitu, telepon wanita itu sekarang juga. Dan katakan kau akan mencerahkannya. Anak muda zaman sekarang tidak bisa mengendalikan diri. Kau hampir keguguran. Suruh suamimu menahan diri. Tidak boleh berhubungan 3 bulan. APA, aku hamil? Tapi kami akan bercerai. Tidak ada jawaban. Itu tidak sah. Pilih hukuman lain. Kalau begitu, cium aku. Cium, cium, cium. Sayang dia. Lakukan saja. Cium dia dengan benar. Siapa yang izinkanmu foto di sini? Berikan ponselmu. Beraninya kau lari. Silent. Apa dia mengenali? Tuan and Sela Tempat. Ini toilet wanita. Hapus foto-foto itu. Foto APA. Meng Wan, kau pikir ganti baju dan pakai masker bisa membuatku lupakanmu? Sudah kuhapus. Mau cek? Shin Huaichuan sedang APA kau? Beli minuman pakai baju kayak gini? Sejuta despertinia kau? Suamiku sudah tua. Tak bertenaga. Tak bisa memuaskanku. Aku cari kesenangan. Apa salahnya? Tua dan lemah. Hari ini akan kuajar kau. Jangan melecehkan harga diri pria. Shin Huaichuan, kau hila. Bagaimana jika ada orang? Kau membuatnya basah. Itu kerannya. Kakak Waichuan, di mana kau? Si kesayanganmu memanggilmu. Timui dia. Kakak Waichuan, Kakak Huaichuan, di mana kau? Kakak Waichuan, kenapa ada di sini? Kakak Waichuan, kapan kau mau nikahi aku? Ayahku mendesak pernikahan kita. Shin Huaichuan, 3 tahun pernikahan. Dibanding dia, tak berarti apa-apa? Dokter, janin ini tak kuinginkan. Kondisi rahimmu rapuh. Jika aborsi sekarang, hamil lagi akan sulit nanti. Prosedurnya perlu persiapan seminggu. Bisa batalkan kapan saja. Pikirkan baik-baik. Wan, apa kau yakin soal aborsi ini? Kami hampir bercerai. Untuk APA perdahangkan anak? Lupakan pria sial itu. Ayo kita bersenang-senang. Mangapa Nyonya ada di Poliklinik Kandangan? Apa yang kamu inginkan? Silakan pilih. Aku akan pakai kartu suamiku untuk mendukung. Penipu. Membuatmu selingkuh dariku sebelum perceraian resmi. Habiskan limit kartu kredit.
Meng Wan. Jiang Rui melihatmu hari ini di klinik bersalin. Jangan bilang. ITU Mr. Hill, APA kau lupa, kau menikahiku dulu, karena aku mandul. Lagi pula 3 tahun ini, Xiao Shen selalu semangat diranjak. Kita tak pernah pakai pengaman, pasti aku sudah hamil. Bagus, selesai sudah. Kita harus bicara. Perjanjian 3 tahun berakhir. Mari bercerai. Meng Wan, jaga harga dirimu. Baik, aku akan suruh pengacara bahas pembagian aset besok. Tak perlu. Sebutkan permintaanmu, bilang saja langsung, selama dalam batas kemampuan akan kupenuhi semuanya. Harusnya dari dulu bilang. Kau siapkan perjanjian ini sejak lama. Hanya bersiap-siap. 1 miliar? Berani sekali kau. Xiao Shen, meski dulu, kau menikahiku untuk nenek, lewat pernikahan kontrak. Tapi kita tidur bersama 3 tahun. Kau takkan membuatku tunawisma kan? Berita perceraian, sementara akan kurahasiakan. Kesehatan nenek buruk. Jangan beritahu dia. Jangan khawatir. Setelah uang ditransfer, aku akan tutup mulut. Kapan kita harus urus perceraiannya? Segitu semangatnya? Tentu saja. Begini urusannya selesai, ku akan singkirkan bayi brengsemu itu. Ambil uangnya dan mulai baru. Masa tenggang perceraian masih perlu sebulan kan? Aku cuma ingin cepat-cepat lengser dari posisi Nyonya Shen buat pacar baru. Besok jam 3 sore, pintu masuk kantor catatan sipil. Oak. Dia belum bangun. Nyonya berangkat pagi-pagi. Berangkat. Faya, saat pergi, dia terlihat senang, seperti baru merayakan sesuatu. Jujur saja, sudah lama tak lihat Nyonya sebahagia ini. Dia bilang kemana? Tidak, tapi dia tinggalkan pesan untuk Tuan. Apa isinya? Dia akan tepati janji siang ini. Apa dia sampai segitu buru-buru putus hubungan sama aku? Pak. Perjanjian kompensasi perceraian sudah siap. Termasuk 15 properti CBD, 30 SPBU premium, dan 5 lahan strategis di pinggiran timur senilai 1 miliar rupiah. Transfer properti sudah final. Selain itu, jadwal siang Tuan sudah kosong. Waktunya bercerai. Kira. Ah, Anda, si Lacan m'a juste 40. Setelah Anda. Siapa suruh atur ini? Tapi Bapak bilang, Nyonya sudah nunggu di kantor. Bayarkan jam menunggu. Beritahu semua departemen, rapat dalam 10 menit. Ya, Pak. Dinas catatan sipil hampir tutup. Si brengsek itu masih belum datang. Halo? Allô, Nyonya Shen? Di mana Shen Huaichuan? Dia tidak angkat telepon saya. Boss, dia sedang apa? Apa kamu baik-baik saja? Permisi. Tidak kenain kamu kan? Bukankah ini musuh bebuyutan Shen Huaichuan? Huo Zihao? Tuan Huo. Nyonya Shen, ada keperluan apa ke sini? Cuma lewat saja. Perlu tumpangan ke mana? Tidak, terima kasih. Awas. Makasih. Taksi susah dicari di sini. Biar saya antar beli sepatu baru. Waktu yang tepat. Untuk membuat Shen Huaichuan kesal. Baiklah. Boss,
Nyonya Shen menelepon beberapa kali siang tadi. Apa kita telepon balik? Sekarang jam segini, dinas pasti sudah tutup. Dia masih menunggu di sana? Tidak juga, tapi Ada apa dengannya? dia pergi saat dinas tutup. Tapi sepertinya dia tidak sendirian. Ada yang melihat. Nyonya Shen masuk mobil Tuan Muda Huo. Mobil siapa? Huo Xiao. Bos, mau kemana? Masih ada rapat lagi. Terima kasih untuk hari ini, Tian Huo. Akhirnya memutuskan kembali? Apa kau sudah gila? Apa yang kau lakukan di sini? Jika aku tidak di sini, mana mungkin aku melihatmu bergantung pada pria lain? Kau kenapa hari ini? Mengwon. Kita masih suami istri. Apa kau sudah tak sabar mencari suami baru? Kau berani bicara begitu? Kau yang ajukan cerai, kau yang tentukan jadwal. Kau tidak datang, abaikan telepon. Kau pikir, ini lucu? Jiang Rui tidak beritahu, aku sedang rapat, tak bisa pergi tanpaku? Ya. Setiap urusan, kau selalu sibuk kerja atau rapat. Tapi kau punya banyak waktu merayu wanita lain. Sangat mudah. Itu berbeda. Standar ganda sekali. Xiaohi, Huo Zihao mulai sekarang. Dia berbahaya. Oh, dia tidak, lalu kau apa? Mengwon. Aku serius. Huo Zihao bukan untukmu. Jika kau mau pasangan baru, aku bisa kenalkan bujangan cocok. Baik sekali kau Tian Shen. Kapan kita selesaikan perceraian? Dalam beberapa hari. Dalam beberapa hari. Hari apa tepatnya? Bulan, tanggal, dan jam? Buru-buru. Tak sabar? Pengacara bilang perjanjian perlu revisi. Baik. Kau terluka. Bukan urusanmu. Shin Huichuan, apa yang kau lakukan? Tidak perlu, aku yang akan melakukannya. Jangan bergerak. Shin Huichuan. Yang mana sosok aslimu? Apa yang kau lakukan di sini? Tidur, sudah larut. Pergi. Minaingker. Dasar pria brengsek, aku ingin bercerai. Jangan pernah coba tidur denganku lagi. Apa yang kau lakukan di sini? Saya membawakan Nyonya semangkuk sop sarang burung. Dia diusir istrinya. Mengapa kau minta aku ke sini? Mengwan, kapan kau berencana bercerai dari Huichuan? Seharusnya kau tanyakan pada Shen Huichuan. Mengwan, jangan berpura-pura bodoh. Semua orang tahu Huichuan memilihmu. Karena kau mirip sedikit denganku. Apa kau kira dia mencintaimu? Lalu? Aku pernah lihat wanita seperti. Sebutkan harganya untuk meninggalkannya. Kau yang bilang. Aku tak akan ragu. Nona Su, apa harga ini pantas menurutmu? Mengwan, kau gila uang. Bukankah kau suruh sebut harga? Ku suruh sebut harga wajar. Bukan minta bulan. Jangan tak mampu bayar? Uang segini saja tak punya. Berani beraninya kau datang. Recehan? Ini uang miliaran yuan. Kalau begitu, tunjukkan uangnya. Aku tidak bisa menyediakannya. Tapi suamiku pasti. Aku iri kakak bisa cari uang sendiri. Tidak sepertiku. Hanya bisa habiskan uang suami.
kau. Sudahlah. Kakak tercinta. Jangan-jangan kakak mengincar uang suamiku, ya? Perusak rumah tangga zaman sekarang. Sama sekali tak tahu malu. Berkeliaran seenaknya. Berani-beraninya provokasi di tempat umum begini, sungguh tak tahu malu. Mingwan, kau keterlaluan. Ini belum berakhir. Selamat datang, Nyonya. Apa Shen Huaichuan sudah pulang? Belum. Tapi dia telepon bilang, malam ini ada jamuan bisnis. Kau pulang. Kenapa tidur di sini? Shen Huaichuan. Jika ku beritahu sedang hamil, apa kau mau pertahankan anak ini? Kita perlu bicara. Mengwan. Meski kakak Weichuan Menikahimu. Lalu apa? tapi dia zemal aman bersamaku. Mengwan, urusan tengah malam ini kenapa? Wanita simpananmu datang hari ini. Berselisih? Dia hanya agak manja. Lebih sabarlah. Aku mengalah, bahkan menyerahkanmu padanya. Cepat selesaikan surat cerai. Dalam beberapa hari. Nenek mau kita makan malam besok. Sebaiknya kendalikan wanita simpananmu itu. Suruh dia jauhi aku. Kalau tidak, aku tak sengaja bocorkan sesuatu padanya. Kau mengancamku? Jika itu pandanganmu, silakan. Killier, tidur di ruang kerja. Si bandel itu, kalau dia berani mengganggumu, bilang saja ke nenek. Nenek yang akan menghajarnya. Nek, Acuan, memperlakukanku baik. Dia takkan menyusahkan. Benarkah? Nek, mana mungkin aku mengganggunya? Aku izinkan kau bicara. Cepat, cepat. Potong bua-buaan. Mengwan. Kapan nenek bisa menggendong cicit pertama? Badan tua nenek ini. Takan abadi selamanya. Nenek hanya berharap sebelum menikah bisa melihat kalian berdua punya anak. Nek, sebenarnya kami... Ini bicara apa? Ini urusan wanita. Pria jangan ikut campur. Shen Huaichuan. Ada APA? Aku. Saya. Weichuan. Ada hal mendesak. Bicara nanti. Apa katamu? Nyonya Su, kenapa belum tidur? Orang lain butuh istirahat. Mengwan. Kenapa kamu di sini, Mana Weichuan? Dia sedang mandi. Bisa bicara dengan saya. Tak perlu. Saya hubungi nanti. Sebaiknya jangan. Kita punya urusan penting yang harus diselesaikan. Kamu terlalu muda untuk dengar hal-hal tertentu. Ini tidak pantas. Urusan APA? Apa yang bisa dilakukan? Pasangan di larut malam? Kita akan melakukan seperti yang kekasih lakukan. Sudah selesai? Saya sudah selesai. Kabur sekarang? Shen Huaichuan, apa yang kamu lakukan? Antara pasangan di Larat malam begini. Kamu yang bilang. Kita harus bicara. Bisa ditunda sampai pagi. Urusan bisnis dulu. Shen Huaichuan, turunkan saya.
Jangan malam ini, saya sedang haid. Saya ingat betul, siklusmu baru selesai. Tetap tidak, kita akan bercerai. Lepaskan aku. Mengwan, Brengsek, Beijinggan, pergi sana. Kau selalu main di luar, berani masuk ke tempat tidurku? Mimpi saja delusimu itu. bawa sop sarang burung lagi? Maaf, aku tidak lihat APA. Mulai malam ini, jangan sembarangan naik ke atas. Mengerti. Tunggu sebentar. Sekalian antar aku. Dan Manor begini. Nyonya Shen, mau temani siapa lagi? Pemuda Idaman mana lagi? Kita sedang proses cerai, bukan urusanmu. Sebelum suratnya selesai, kamu harus tetap jadi istri yang di rumah saja, jangan sembarangan keluar. Jalan. Mulut berbisa seperti itu, kenapa tidak mati saja? Kita terlambat ke lelang. Bos. Nona Su bilang, dia ingin Anda menemaninya ke lelang. Bilang aku sibuk. Istri Anda juga akan hadir. Nona Meng. Katanya, item penutup lelang ini adalah patung Guanyin Giok. Benar-benar langka, makanya Anda datang, kan? Aku cuma lihat-lihat saja. Mengwan, belum resmi cerai dari suami Huai Chuan, sudah mau cari ganti? Tuan Huo, tidakkah kau mensiambau? Bau busuk di sini. Mimeng. Seperti selokan bercampur sampah busuk. Masa penyelenggara mengizinkan sampah mengotori lelang? Kau. Suami Weichuan. Kak Weichuan. Nyonya Shen, adalah tertentu yang Anda incar? Tunggu saja, Mengwan, kamu akan dapat ganjarannya. Selanjutnya, adalah item paling bergengsi. Hari ini, patung Giok Guanyin Dynasty King. Tawaran awal, 8 juta rupiah. 10 juta rupiah. 12 juta rupiah. 15 juta rupiah. 20 juta rupiah. 25 juta rupiah. 35 juta rupiah. 50 juta rupiah. 50 juta rupiah. Kemurahan Tuan Muda Hua menghabiskan 50 juta rupiah untuk dapatkan senyum sang wanita. Kak Weichuan. 100 juta rupiah. 100 juta rupiah. Nona Su menginginkannya, CEO Shen menawar sebesar 100 juta rupiah. 100 juta rupiah, sekali, 2 kali. Terjual 100 juta rupiah. Selamat, Tuan Shen, dapatkan lot utama hari ini. Patung Giok Guanyin Dynasty King. Kira kamu siapa? Semua keinginanku, Weichuan. Akan dipenuhi kakak. Shen Huaichuan, apa kau benar-benar menikmati mengambil barang dariku seperti ini? Ini lelang. Pain award tertinggi yang menang. Ada masalah dengan itu? Tenang. Siapa yang dapat tak penting. Ini tetap harta bersama pernikahan. Jika kau sangat menyukai aksesori ini, Seren, biar aku yang bersenang-senang. kalau begitu, mohon padaku, memohonlah baik-baik, mungkin aku menuruti. Tan Shen, beginikah perlakukanmu pada istri? Terlihat sangat tak pantas. Ini urusan suami istri, bukan urusanmu. Wan adalah temanku. Urusannya, secara wajar jadi urusanku. Wan, sejak kapan kalian begitu akrab? Kakak Huai Chuan, kau tak menyadarinya. Selama kau pergi tadi. Nona Meng dan TN Huo sangat akur sekali. Su Qingqing, jika terus bicara sembarangan, ku tutup mulutmu sendiri.
Kurasa ada benarnya. Wan. Sebenarnya aku ada urusan mendesak. Harus segera pergi. Bagaimana? Apakah kita menang lelang? Tidak. Shen Huichuan memenangkannya dan menghadiahkannya ke Su Qingqing. Apa? Dasar Huichuan brengsek. Apa dia tak menyadari betapa pentingnya ini bagimu? Ini kenangan terakhir ibumu. Wan. Bagaimana kalau kamu duluan minta maaf ke Shen Huichuan? Kita amankan dulu pusaka ibumu. Tanzhong, Shen Huichuan biasanya suka makan apa? Tanzhong, sarapannya kelihatan enak. Ini disiapkan langsung oleh Nyonya. Sayang, kamu sudah bangun. Kamu baik-baik saja? Mengwan, kamu sudah gila. Aku baru sadar, akhir-akhir ini kamu lelah. Mau ku beri asupan gizi? Enak tidak? Mengwan, jangan masak dapur lagi. Ini tidak adil. Aku semalaman belajar resep-resep ini. Minum kopi dulu. Taruh saja di situ. Mau istirahat? Biar aku pijat bahu. Mengwan, sepanjang hari kamu aneh. Aku baik-baik saja. Katakan. Soal itu, bisakah kau berikan Liontin Giok Guanyin sebagai kenang-kenangan? Kita sebentar lagi bercerai. Engkir semperangku put APA? Kau bisa beli langsung untuk Su Qingqing. Kenapa tak bisa berikan padaku? Kapan aku bilang akan kuberikan padanya? Lalu kenapa kau tawar? Untuk koleksi pribadi. Huishuan, Liontin itu adalah harta terakhir ibuku. Saat usaha orang tuaku bangkrut, dengan berat hati mereka jual untuk bertahan hidup. Itu satu-satunya kenangan nyata yang kumiliki darinya. Jadi itu alasannya kau mau ambil? Jualah kembali padaku. Aku bisa bayar 35 juta tunai dulu. Sisanya dicicil. Cicilan? Aku, Shen Huichuan, tak pernah rugikan diri. Kalau begitu simpan saja. Kau dan spreadsetmu itu. Tunggu. Karena kau begitu ngotot, mungkin bisa kita atur. Beberapa hari lagi, temanilah aku ke jamuan. Jika aku puas, barang itu akan kuberikan. Baik. Silakan diminum. Belum makan? Coba lebih serius. Nyonya, ini gaun-gaun untuk jamuan. Mau pakai yang mana? Yang ini cantik. Tidak. Terlalu pendek. Bagaimana dengan ini? Terlalu terbuka. Tetap tenang. Dia yang berkuasa hari ini. Pakai yang ini saja. Apakah ini bagus? Bisa diterima. Shen Huichuan, bukankah begitu? Jika aku temani kau ke jamuan ini, maukah kau mengembalikan pusaka ibuku? Tentu saja. Tenang saja, Nyonya, sudah disiapkan dan ada di mobil. Patung Giok Guanyin ini ternyata pusaka Ibu Mengwan? Ini akan jadi menarik. Bukannya ini Nyonya Shen. Kukira kau pengemis sembarangan. Nyonya Shen,
Jangan ngaco. Kau kuma orang yang Tuan Shen. Enggak diinginkan. Seluruh Hai Cheng Tah, Nona Su. Cinta sejatinya Tuan Shen. Wah sekarang jadi alih, Shen Huaichuan. Ngomong begini ke kamu? Kau. Apaan? Minggir, nggak usah ngalangin, aku masih lapar. Nyonya Shen, gimana bisa sembrono gini? Minta maaf. Kau yang berantakin, ngapain gue minta maaf? Aku Alanjin. Minta maaf. Gue nggak akan minta maaf. Mau ngapain lagi? Kamu pikir beneran jadi Nyonya Shen? Meng Wan, lepasin. Minta maaf baru kubolehin pergi. Kau tahu siapa ayahku? Kau ini, lepas. Dia yang mulai. Apa kau masih ingin apa yang jadi hakmu? Tuan Shen, aku Putri Chairman Huang. Istrimu mempermalukanku hari ini. Apa aku tak berhak mendapat penjelasan? Ada APA? Dia yang melakukannya. Minta maaf. Kau dengar aku? Tuan Shen menyuruhmu minta maaf. Ya, minta maaf sekarang. Sudah kuduga. Tuan Shen tak pernah menyetujui pemburu harta ini. Aku suruh kamu minta maaf. Tuan Shen. Nyonya Shen, aku minta maaf. Tunggu di sini dan beristirahatlah. Setelah rapatku selesai, kita pulang ke rumah. Apa kau tak marah aku mempermalukanmu? Tak perlu malu. Kau tidak marah? Tidak. Bisa aku minta kenang-kenangan ibuku sekarang? Akan kusuruh Jiang Rui mengantarnya. Nyonya, bos menyuruhku mengantarkan ini. Meng Wan. Opa kiramu Huaichuan akan benar-benar memberikannya padamu? Apa maksudmu? Ku beritahu yang sebenarnya. Waichuan sudah memberikannya padaku sejak lama. Tidak mungkin. Dia berjanji padaku. Betapa naifnya kau? Ini kan barang peninggalan ibumu? Waichuan bilang, peninggalan ibumu ini boleh kumainkan sesukaku. Kembalikan. Gonggong seperti anjing. Nanti kubolehkan kau ambil. Su Qingqing, lakukan keburukan terus. Nanti karma balasmu. Oh benarkah? Aku ingin lihat karma macam apa yang menantimu. Meng Wan, kau tak bisa kalahkan aku. Karena aku dan Waichuan berbagi satu rahasia. Haha. Beraninya kau pukul aku. Aku akan lapor ke Waichuan. Silakan. Meng Wan, lepaskan aku. Xiao Qing. Kamu baik-baik saja? Kak Waichuan. Sakit. Jan Gantikat. Aku akan mengantarmu ke RS. Shen Huaichuan, perutku sakit sekali. Tunggu di sini sebentar. Biarkan aku bawa dia ke tempat aman dulu. Hei, lihat semuanya. Kenapa ada darah di lantai? Meng Wan. Wan. Bagaimana keadaan Wan? Masih di unit gawat darurat. Shen Huaichuan. Jika sesuatu terjadi pada Wan, aku bersumpah kau akan kutanggung jawabkan. Siapa keluarga pasien di sini? Aku. Maaf, kami sudah lakukan yang terbaik. Kami tidak bisa menyelamatkan bayinya. Wan. Kalau sakit hati, jangan dipendam. Lepaskan saja. Anaknya masih ada. Apa? Aku minta dokter berbohong padanya. Kak Waichuan. Kudenga kakak Meng Wan keguguran. Aku mau minta maaf padanya. Dia mungkin tak mau bertemu kamu sekarang. Pergi saja. Kak Waichuan. Aku sungguh tak tahu dia. Andai saja ku ketahui, takkan ku buat masalah dengannya.
Sebaiknya kamu pulang dulu. Kejadian tadi malam bukan salah dia terus memprovokasi. Mungkin dia tak pernah menginginkan anak itu dari awal. Dia sengaja menjerumuskanku. Soal kejadian tadi malam, aku akan cek rekaman CCTV sendiri. Kamu tidak percaya padaku? Aku hanya percaya fakta. Rekaman CCTV dari acara tadi malam, sudah didapat? Sudah. Tapi, rekamannya sudah diubah. Tak ada data yang bisa dipakai. Cari informasi dari semua yang hadir di acara itu. Dengan banyaknya tamu, pasti ada yang melihat sesuatu. PAK, saya temukan ini di rumah. Bos, apakah kita lanjutkan investigasi? Sudah lebih baik? Kenapa tak beri tahu aku kau hamil? Beri tahumu? Lalu bagaimana? Hal ini, apa perlu dijelaskan? Jelaskan APA. Bukankah kau sudah ambil keputusan? Seperti kata Xiao King, Kau sembunyikan diriku. karena kau tak pernah rencanakan untuk pertahankan bayi ini. Benar? Ya. Wan, Aku sangat kecewa padamu. Dazarku, siapa izinkanku? Bicara begitu ke Wan-Wan? Nenek. Lihat ulahmu. Berani sekali kau membentak Wan-Wan. Nenek. Mungkin tanya dulu, apa yang dia lakukan. Lihat sendiri. Nenek? Wan, jujur-la padaku. Ini, Koyong tanda tangani ini? Ya. Kau benar-benar menandatanganinya? Aku yang lakukan. Anakku sayang. Wan. Sejak kau menikah dengan keluarga kami, hidupmu tak pernah mudah di sini. Nenek tidak menyalahkanku? Nenek tahu pasti ada alasanmu. Kau sampai nekat berbuat begitu, pasti ada penyebabnya. Nenek sedih melihat keadaanmu. Tapi nenek, bukankah nenek selalu ingin menggendong Cicit? Bocah nakal. Meski nenek ingin punya keturunan, yang lebih nenek inginkan adalah kebahagiaanmu. Nenek? Nenek. Dia. Diamku. Jangan kira nenek tak tahu ulahmu di luar sana. Berhenti melototi nenek. Coba ulangi, nenek tantang. Aku tak berani. Sebaiknya jangan. Dengarkan baik-baik. Kusuruh pindahkan barang-barangmu kembali ke rumah. Sekarang nenek tinggal bersama. Nek. Apa ini? Nenek. Maksudmu apa ini? Bukankah kau selalu ingin bercerai dari Wan-Wan? Tanda tangani. Ini ide kamu? Jangan pikirkan siapa yang usul. Tanda tangan saja dokumennya. Aku akan tanda tangan surat cerai, tapi pembagian aset harus melalui pengacara. Kenapa dia yang tentukan syarat? Apa dia mau seluruh grup Shen? Harus kuberikan semuanya? Tepat. Kau yang bersalah. Lalu dia tidak bersalah? Belum resmi bercerai. Dia sudah ada pria lain. Tanda tangan. Wan. Saint-Pan Père Jean-Jean se réunit. Jangan sampai hilang. Jika suatu hari nanti kau tak tahan lagi, tanda tangan saja langsung selesai. Lia ini. Ini apa lagi? Ini. Bukti untuk membersihkan nama menantuku. Setelah melihat semua bukti ini, kamu pasti mengerti. Su King lah. Yang mendorong Wan-Wan hingga menyebabkan kegugurannya. Dia juga yang sengaja menghancurkan pusaka Ibu Wan-Wan. Nek. Wan. Sejak menikah ke keluarga Shen, kamu sudah terlalu banyak menderita. Aku sudah tua, tapi akan kulakukan segalanya untuk mengungkap kebenaran dan membersihkan namamu. Terima kasih, Nenek. Baiklah,
Kini semuanya sudah terungkap. Temani nenek jalan-jalan. Aku ikut juga. Kamu jauh-jauh dari ini? Kakak Weichuan. Kenapa kamu di sini? Pelayan tak berguna ini. Berani menghalangiku. Segera PK mereka semua. Ini perintah langsung, Nyonya. Pasti itu Mengwan. Apa yang dia katakan pada nenek? Kakak. Kak Weichuan. Lihat apa yang kau perbuat. Kak Weichuan. Ini salahku. Maafkan aku. Yang harus kamu minta maaf. Bukan aku. Baik. Akan ku minta maaf pada Mengwan. Asalkan kau tidak marah padaku. Jangan repot-repot. Ini sudah selesai. Jangan cari aku lagi. Kak Weichuan. Kau janji akan menikahi. Sumpah yang kau berikan pada Gigi. Sudah kau lupakan? Dia meninggal karena kau. Kalau bukan karena kakakmu, kau kira kau masih bisa berdiri di sini dengan selamat? Siu Ching Ching. Hutangku pada kakakmu. Selamat datang, Nyonya. Nona muda tela sudi datang. Nenek, apa perlu segini selengkap ini? Tentu harus. Nanti pilih yang kamu suka. Nenek akan beli semuanya untukmu. Model begini, satu-satuin semua desain. Semua ini, bungkus semua barang baru. Semua tas ini, kita ambil semua. Tas baru obat segala galau. Nenek tak perlu beli semua. Jangan ngomong gitu. Kalau kamu senang, nenek pasti usahain. Nenek, lelah setelah belanja seharian, istirahat sebentar, pulang saja yuk. Nggak lelah sama sekali, masih ada rencana untuk sore ini. Nenek, barang yang kubeli sudah memadati rumah kita. Sudah kehabisan tempat? Benar-benar nggak ada ruang, mungkin kita harus pulang. Baiklah, baiklah. Nyonya Muda. Ini kontrak pembelian dan kuncinya. Silakan diperiksa. Pasti muat, kan? Sudah. Ayo pergi. Tunggu. Nenek belanja lagi? Hari ini cukup. Makan malam saja. Nenek menjodohkanmu dengan seseorang. Hah? Dijodohkan dengan siapa? Anak sahabat nenek. Baru pulang dari luar negeri. Tampan. Muda dan bersemangat. TAPI. Nenek, aku masih menikah. Wanita muda. Harus memperluas wawasan. Kalau tidak, nanti kamu mengira. Katak pun terlihat menarik. Ana. Dia jauh paling suka belanja, bukankah begitu? Kenapa belakangan ini dia jadi sangat pendiam? Seladiki pergerakan terakhir, Mengwan. Dan catatan pembeliannya. Segera, Bos. Akan segera saya urus. Bos, ini daftar belanja dan jadwal Nyonya. Dia membeli semua barang ini, tapi tak pakai kartu saya? Dana dari mana? Mungkin Nyonya bayar sendiri? Dana terbatasnya, cukup untuk uang muka? Belanja, kunjungi galeri, spa, main golf. Hidupnya mewah sekali. Sangat bermewah-mewah. Seseorang danai belanjaannya. Bahkan temani jalan-jalan. Nenek yang selalu temani dia belakangan ini. Nyonya kembali ke kediaman sehari setelah membeli properti itu. Lalu siapa yang menemani dia akhir-akhir ini? Huo Zihao. Bukan cuma dia. Saya lagi? Nyonya menjodohkan dengan kencan buta. Kekuali Tuan Mudayo. Semua kandidat dipilih langsung oleh Nyonya sendiri. Eli Corpora. PhD luar Negeri. Bahkan mahasiswa yang masih kuliah. Semua memenuhi standar, kualifikasi yang luar biasa. Dan tunggu, aku juga dengar, Nyonya berencana mengadakan sayembara perjodohan. Saat ulang tahun ke-70, perayaannya.
Siapa kamu? Lepaskan aku. Meng Wan, kalau aku tidak datang, apa kau akan melupakanku juga? Shen Huaichuan, kenapa kau di sini? Kau harapkan siapa? Bukan urusanmu. Aku haus. Bisa minta minum? Tidak diterima. Kau harus pergi. Aku akan menginap malam ini. Shen Huaichuan, jangan keterlaluan. Tinggal dengan istriku. Kalau begitu, tidur di ruang tamu. Di sana dingin. Terlalu dingin? Kalau begitu, keluar. Shen Huaichuan, giok guamin itu adalah peninggalan ibuku. Bertahun-tahun lalu, bisnis orang tuaku bangkrut, kami harus menjualnya untuk bertahan. Liontin giok itu, satu-satunya hal yang ditinggalkan ibuku. Zhang Rui, cari restorator terbaik untuk memperbaiki guanyin ini. Aku akan ambilkan sarapan. Meng Wan, aku akan membunuhmu. Meng Wan. Shen Huaichuan. Kakak Weichuan, aku tidak bermaksud begitu. Tampaknya pelajaran yang kuberi belum cukup keras. Barry dia pelajaran. Weichuan, aku saudara kandung Wan Ro. Weichuan. Apa yang kamu lakukan? Lukamu baru saja dibalut. Tak bisa kubayangkan. Jika aku tak turun tangan untuk menahan pisau itu untuk... akan jadi seperti apa akibatnya. Dulu gagal kulendangki. Anak kira. Mulai sekarang. Takkan kubiarkan siapapun menyakitimulah lagi. Shen Huaichuan. Jika ku bilang anak itu masih hidup, maukah kau mencintainya? Kenapa kau gegabah sekali? Kau sudah membuat Shen Huaichuan marah. Harus bagaimana selanjutnya? Ibu, jangan panik. Kami masih punya kartu truf. Wan Ru bilang. Nenek, ku dengar nenek berencana mencarikan pasangan untuk Wan Wan di pesta ulang tahun? Kamu keberatan? Tidak, kita belum resmi bercerai. Soal waktu saja. Bagaimana bisa nenek melakukan ini? Merusak pernikahan cucu sendiri? Pengumuman sudah disampaikan. Buktikan nilai dirimu, atau dia akan melupakanmu. Jangan bilang nenek tidak memperingatkanmu. Jika kau tidak bisa merebut hatinya dan mengembalikan kasih sayangnya. Jongon Salakandia. Kalau mencari pelarian. Zhang Rui. Bagaimana cara membahagiakan wanita? Beli baju? TAS branded. Nyonya sudah punya. Banyak yang seperti itu. Tunggu. Bukankah dia suka perhiasan YBS? Hubungi desainer mereka untuk membuat perhiasan eksklusif yang benar-benar unik untukku. Baik, Pak. Pak, kami sudah dapat informasinya. Ini profil desainernya. Ishu Lin Fong. Orang ini jelas-jelas sok gaya dan narsis. Hanya berkomunikasi via WeChat, terserah. Istriku suka karyanya. Apa Anda kepala desainer YBS? TN. Ishu Lin Fong? Shen Huaichuan. Aku merencanakan kejutan untuk pasangan dan ingin memesan jasamu untuk mendesain secara khusus. Sebuah perhiasan unik antanya. Menyewa diriku sendiri mendesain perhiasan, lalu memberi kejutan untuk diriku sendiri? Maaf, jadwalku sudah penuh dan tidak menerima pesanan khusus. Pembayaran Alipay diterima, 10 juta yuan. Ini uang mukanya. Setelah selesai, biayanya jadi 2 kali lipat. Uang bisa membeli segalanya, ya? Batas waktu? Minggu depan. C'est Ju, Fudangar Studio Yishu. Tidak menerima pesanan khusus. Pernah lihat kekuatan uang?
Itu belum semuanya. Maksud Nyonya. Pertama, biarkan dia melihat semuanya, baru dia bisa pilih sendiri. Kau benar-benar memilih? Ini seperti pemilihan pangeran? Wanwan, Izinkan seya memperkenalkan. Ini anak sahababek seya. Dia baru kembali dari luar negeri. Tak hanya tampan, tapi juga sangat sukses. Hello. Nona Meng, penampilanmu hari ini luar biasa. Terima kasih. Bos, barang-barang sudah saya ambil. Sudah hafal kalimat pengakuan. Untuk Nyonya nanti, Kau kira ini bisa menghentikanku? semoga berhasil. Nona Su sudah datang. Nona Su? Bukannya dia di blacklist CEO Shen? Shen Huaichuan. Jadi ini kekasih sejatimu. Chuan. Lama tak berjumpa. Putri tertua keluarga Su. Bukankah dia seharusnya sudah meninggal 7 tahun lalu? Kau masih hidup. Selama bertahun-tahun kenapa tak pernah menghubungiku? Ceritanya panjang. Aku mengalami luka bakar parah saat itu. Nyawaku nyaris tidak tertolong. Selama ini, aku menjalani pemulihan di luar negeri. Bagaimana menurutmu, Meng Wan? Sekarang kakakku sudah kembali. Kau pikir kakak Huaichuan masih mau melirikmu lagi? Bukankah kau masuk daftar hitam? Kenapa kembali ke sini, lari kembali pada kami? Selama kakakku masih ada, meski aku membunuh atau membakar, Kakak Huaichuan tak akan menyentuhku. APA, melihat kakakku bersama kakak Huaichuan. Kau cemburu, kan? Untuk apa aku cemburu? Bukankah kau selalu penasaran? Mengapa Shen Huaichuan selalu memanjakan Shen Qingqing? Ini karena dia. Tepat. Dialah yang dicintai Shen Huaichuan. Tak hanya itu, dia pernah menyelamatkan nyawanya. 7 tahun lalu, terjadi kebakaran di kediaman Shen. Su Wanru menyelamatkan Shen Huaichuan. Tapi dirinya terluka parah. Kami kira dia sudah meninggal. Siapa sangka, dia ternyata masih hidup. Lihat Zihao dengan gadis itu berdiri bersama. Mereka sangat cocok. Kudengar kau juga sudah menikah. Mengapa tak ajak istri untuk diperkenalkan? Kenapa kau juga punya kalung ini? Nona Su, replika yang kau minta sudah selesai. Apa terlihat bagus? Hadiah dari teman lama. Di mana Nyonya? Kenapa belum juga keluar? Nyonya masuk ke mobil Tuan Muda Huo. Jalan. Bos, perhiasan yang bos siapkan untuk kenapa belum dikirim? Tak kau lihat Helang Su Wanru ini, Salinan Persis? Untung tak kuberikan ke Wanwan, desainer bodoh. Mengingat sebentar lagi, ulang tahun pernikahan ketiga dengan ibu. Bagaimana kalau mengatur makan malam romantis dengan anggur untuk obrolan dari hati ke hati? Baik, atur semuanya. Pilih hadiah yang pantas kali ini. Jangan ada yang kembret. Tunggu, aku perlu bicara dengan... APA lagi. Yang perlu kita bahas? Meng Wan. Bukannya sudah kuperingatkan untuk jauhi Hua Zihao? Dengan posisi apa? Kau berani bicara begitu? Calon mantan suami. Kau benar-benar menceraikanku. Kau jatuh cinta padanya. Ya, Tuan Huo. Muda dan tampan, berkarisma dan kaya. Setiap wanita pasti jatuh cinta padanya. Baik. Meng Wan. Jangan menanjus nanti. Tujuh tahun, aku akhirnya kembali.
kembali tak berarti apa-apa. Kalau bisa merebut Huai Chuan dari wanita itu, baru namanya kemampuan. Kamu tahu apa? Pria bukan trofi yang bisa direbut. Nona Meng, atau Nyonya Shen? Ada keperluan, Nona Su? Bukan hal penting. Hanya ingin mengobrol santai. Karena tadi terlalu ramai. Aku dan Acuan sedang berdiskusi, sampai tak sempat menyapamu dengan baik. Sedikit merasa bersalah. Kau terlalu khawatir, Nona Su. Bukan masalah. Tak layak diperhatikan. Bagus. 3 hari lagi, keluargaku mengadakan pesta penyambutan. Kalian dan Acuan harus hadir. Maaf, jadwalku sudah penuh. Benarkah? Aku ingin berbicara jujur denganmu, tapi karena sibuk, kita bicara lain waktu. Takkan kutahan lagi. 3 hari lagi, itu hari ulang tahun pernikahan. Aku dan Shen Huaichuan. Tahukah kau, hari ini APA? Ada yang istimewa? Lupakan. Aku berangkat kerja. Sepertinya, dia benar-benar lupa. Tak ada jamuan malam ini. Aku makan di rumah. Hadiah ulang Sudah siap. Harus diantar sekarang? Tidak. Aku yang akan mengambil. Ketika Tuan Li kembali dan melihat ini, dia pasti senang sekali. Apakah Nyonya keluar hari ini? Nyonya menghabiskan hari di rumah sepanjang hari. Baiklah. Saat Nyonya melihat hadiah yang disiapkan bos untuknya, pasti dia sangat senang. Wanro, kita bicara besok. Acuan, tolong aku. Berbaliklah, pergi ke Zua Chumping. Sayang. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Acuan. Akhirnya kamu datang. Kamu terluka. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Baiklah, Shen Huaichuan. Kalau aku berbicara denganmu lagi, aku jadi anjing. NAK. Nona Meng, Ada APA? Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Kamu baik-baik saja? Kamu tidak APA? Aku baik-baik saja. Terima kasih. Senang mendengarnya. Kami ke rumah sakit untuk berobat, bukan untuk makan siang. Kamu sakit, tapi tidak memberitahuku? Maaf, istriku sedang tidak enak badan. Aku harus mengantar pulang. Tak APA, Acuan. Urus saja pekerjaanmu. Aku sudah baikan. Tolong jaga Wanru. Kita bicara di rumah. Nyonya Meng, dari hasil observasi saat ini, bayi dalam kondisi sangat sehat. Perempuan ini masih aman di sini.
Kamu pikir aku lupa Hari apa hari ini? Hari ini adalah pesta penyambutan Nona Su. Bukan itu prioritasmu, lalu apa lagi? Mungkin kamu harus lihat ini dulu. Apa ini? Kamu suka? Shen Huaichuan, jangan kira bisa menyogokku. Dengan perhiasan dan hadiah, tak akan berhasil. Wan. Aku harus menjelaskan sesuatu padamu. Hubunganku dengan Su Wanrou. Apa yang perlu dijelaskan? Aku selalu mengira Su Wanrou mati karena aku. Sampai pesta ulang tahun nenek dia masih hidup, berdiri tepat di hadapanku. Kau tahu seberapa bahagia aku? Yang menghilang telah kembali. Tenta kau senang. Aku senang bukan karena dia kembali, tapi bahwa dia masih hidup. Jadi akhirnya aku bisa Mencintai tanpa rasa bersalah. Wan. Aku ingin mulai lagi denganmu. Benar-benar menjalani hubungan ini. Beri saja. Aku waktu sebentar. Untuk memikirkan semuanya. Kalau begitu katakan sekarang. Kenapa kau ke rumah sakit tadi malam? Bukan apa-apa. Aku hanya makan makanan yang tidak baik. Syukur kau baik-baik saja. Nona Meng, segera ke rumah sakit. Hasil tes tadi malam sudah keluar. Dokter, janin ini ada masalah? Hasil tes menunjukkan janin Anda kemungkinan mengalami kelainan. Kami menyarankan untuk terminasi. Apa katamu? Wajahmu pucat. Tidak enak badan? Aku baik-baik saja. Mungkin hanya tidur tidak nyenyak tadi malam. Istirahatlah setelah sarapan. Aku pergi kerja dulu. Zhang Rui. Aku terus merasa, akhir-akhir ini Wan kesal. Ada ide kenapa? Jelas cemburu. Pada Nona Su. Tapi aku tidak kontak dengan Wanrou belakangan ini. Bos, Donggar. Isu ini sedang menyebar tentang Anda dan Nona Su. Mereka bilang kalian mantan kekasih yang berdamai setelah bertahun-tahun. APA. Segera buat pernyataan klarifikasi hal ini. Siap. Mengapa tiba-tiba? Ada keperluan apa? Chuan, ada hal mendesak yang perlu dibahas. Wanrou, kita harus berhenti bertemu mulai sekarang. Aku tak ingin Wan salah paham. Tapi ini menyangkut. Ini tentang Wan. Apa yang terjadi? Aku dengar sesuatu hari ini Nona Meng sedang telepon di rumah sakit. Sepertinya dia membicarakan tentang aborsi. Aku tak bisa sembunyikan ini darimu. Harus memberitahumu. Bukankah bayinya sudah hilang? Yakin mereka menyebutkan tentang aborsi? Nona Meng sudah sangat menderita karena Xiao Qing sebelumnya. Aku khawatir dia berusaha menggugurkan diam-diam untuk balas dendam padamu. Bersumpah semua yang kau katakan adalah benar. Ini hal serius. Aku tak bisa sembunyikan darimu. Jika kau tak percaya padaku, periksa sendiri ke rumah sakit. Sayang sekali, Chuan, buru-buru kembali sekarang pun sudah terlambat. Bayinya sebenarnya tak pernah dalam bahaya. Aku menyuap dokternya. Nona Meng, tarik napas dalam dan tenang. Kau masih muda, masih bisa punya anak lagi. Meng Wan. Kau benar menggugurkan bayinya. Bagaimana bisa kau tega? Shen Huaichuan, aku tak mau dengar alasanmu. Sudah. Diam. Awas. Teknologi medis di sini tidak cukup canggih. Untuk selamatkan kaki Tuan Huo, kita perlu pengobatan luar negeri. Huo Zihao terluka saat menyelamatkanku. Bagaimanapun juga, I can pastikan dia pulih.
Kami periksa semua tempat Nyonya. Biasa. Tak ada di manapun. Terus cari. Balikin Haicheng ke balik jika perlu, tapi temukan dia. Tuan Shen, terima kasih atas dukungan kuatnya untuk YBS Group kami. Tenang saja, kami pasti tidak akan mengecewakan Anda. Nona Meng, apa yang kau lakukan? Berbaring. Saya tak yakin ini cacat tubuh. Saya perlu pendapat kedua. Bunda, ini tempat Bunda bekerja? Benar, mau masuk? Iya. Ayo pergi. Kami akan kirim kontraknya secepatnya. Hati-hati di jalan, Tuan Shen. Meng Wan. Tuan Shen, lama tidak berjumpa. Bunda, kenal dengan paman ini? Sudah 5 tahun. Kau dan Hua Zihao sampai punya anak bersama. Apa yang kau harapkan? Kau kira, setelah perceraian kita, aku akan tetap melajang? Tuan Shen, jika tak ada hal lain, saya permisi dulu. Ayo pergi. Seladaki. Alasan dia kembali kali ini. H1, orang tuaku, terus mendesak tentang pernikahan. Dengga. Ayo tentukan bulan depan. Sanggar? Ham. Aku akan hubungi perencana pernikahannya. Bos, Nona Meng kembali ke sana setelah bergabung dengan YBS Group sebagai desainer perhiasan. Desainer perhiasan? Tuan Shen, ada apa ini? Tidak jelas, mempesankan perhiasan darimu. Maaf, jadwalku sudah penuh. Kamu yakin? Mungkin Anda belum tahu, Nona Meng. Saya baru investasi 100 juta di perusahaan Anda. Bagaimana jika saya tarik dana sekarang? Apa Anda menginginkan saya? Berani saya, hanya bantu pertimbangkan Plus minusnya. Kapan Anda butuh? Secepatnya. Akhir-akhir ini sibuk dengan persiapan pernikahan Acuan. Tak sempat menyambung silaturahmi. Harap Anda mengerti. Nona Su, kalau tak salah ingat, tak ada persahabatan antara kita, kan? Antara kita berdua, tak ada hubungan sama sekali. Tapi antara Anda dan Acuan. Anda mantan istrinya. Sudah. Coba perhiasannya. Terlalu sibuk untuk fokus. Acuan, aku ke lantai atas dulu. Shen Huaichuan hila kamu, minta mantan desain kalungmu? Mana Nona Meng? Dia sudah pulang. Bagaimana menurutmu, Kelengkiu? Cantik tidak? Kunjungan yang langka. Kamu pulang dari luar negeri untuk menemuiku. Nenek tua ini? Di hati, nenek akan selalu jadi nenek. Anak ini sangat baik. Semua pasti bisa lihat. Kamu membesarkannya dengan baik. Nek, aku harus angkat telepon ini. Baiklah. Anen, jadi anak baik dan tetap di sini bersama nenek buyut. Oke, Mama. An, kemarilah, mendekatlah ke nenek buyut. Nenek buyut. Ya? Nenek buyut. Ada tamu di rumah. Nona Meng membawa tuan muda untuk mengunjungi nyonya. Dia persis seperti masa kecil bayanganmu yang hidup. Aku ingat paman. Nyonya, waktunya minum obat. Awasi anak itu. Nama Maranet? Ya, aku Meng Qian. Jadi apa hubunganmu dengan Huo Zihao?
Paman juga kenal Paman Huo. Kamu panggil dia APA? Paman Huo. Paman Huo. Berapa umurmu? 3,5. Mama, kamu pulang? Shin Huichuan sedang APA kamu? Wan, jawab pertanyaanku. Anak siapa sebenarnya, Anan? Shen Huichuan, An adalah anakku. Anakku sendiri. Anan, pria asing tadi, dia tanya apa? Dia tanya umur. Kamu jawab bagaimana? Seperti yang Mama ajarkan, bilang 3,5. Aku berharap An adalah cicitku. Itu akan sempurna. Sayangnya, dia bukan. Kamu sudah tahu itu. Aku sudah tanya dia, usianya baru 3,5 tahun. Karena kamu tak bisa melepas Wan. Rebutlah dia kembali. Batalkan pernikahan ini. Ah Chuan, kamu bercanda? Wanro. Aku telah menyakiti, tapi tenang saja. Akan kuganti semua. Apa karena Meng Wan? Ya. Bahkan jika 5 tahun lalu, dia tega menggugurkan anakmu, lalu kabur ke luar negeri dengan pria lain. Meski kini dia kembali membawa anak haram, yang tak jelas asalnya, kau tetap mau memaafkannya, menerimanya kembali? Ya. Lalu apa artiku bagimu, bertahun-tahun ini sia-sia? Wanro. Kau harus tahu. Aku hanya merasa berutang budi padamu. Hatiku selalu milik. Wan semara. Takkan pernah berubah. Baiklah. Jika kau tak mau menikahiku, aku tak akan memaksa. Beri aku waktu. Keluarga Su punya harga diri yang harus dijaga. Baik. Terima kasih. Katanya mereka akan datang. Kenapa belum sampai juga? Coba kita lihat di pintu masuk. Nenek buyut. Sayangku. An, cucu kesayanganku, nenek sangat merindukanmu. Anan juga kangen, Nek. Maaf sudah menunggu lama. Naonya, tahu Nyonya akan membawa Tuan kecil berkunjung hari ini. Kami sudah mengecek pintu gerbang sejak Sabu. Akhirnya, Nyonya datang juga. Tuan Shen, kenapa ada di sini? Wan, kalau tak mau temuinya, nenek akan usir dia. Nek, bukan itu maksudku. Kenapa kamu di sini? Ku dengar nenek kurang sehat, datang menjenguk. Semoga tidak mengganggu, Nyonya. Aku sehat-sehat saja, tak usah sok perhatian. Aku potong buah dulu. Aku bantu. Anan mau cuci tangan. Silakan, sayang. Paman Sen. Terima kasih atas bantuanmu. Baik. Nona Su butuh bantuan? Tentu, aku berterima kasih. Aku cuci tangan dulu. Nenek, pasti lelah. Minum jus dulu. Nenek. Nenek, ada apa? Bagaimana kondisinya? Sayak anafilaktik. Apa terpapar alergen hari ini? Cuma alergi mangga. Tapi kami tak pernah beli mangga. Yakin? Pikir baik-baik. Tent Lu, apa makan siang ini kamu yang siapkan? Kamu yang buat? Ya. Tapi, sudah 30 tahun aku melayani keluarga Shen. Aku tak mungkin membuat kesalahan dasar seperti itu. Apa nenek mengonsumsi hal lain hari ini? Siang tadi nenek di taman bermain dan minum jus. Siapa yang membuat jusnya? Aku, Nona Meng, walaupun benci, Chuan, seharusnya jangan membahayakan nyawa nenek seperti ini. Apa kau mencurigaiku? Siang tadi, selain jus itu, nenek tidak makan garis miring minum apapun. Tante Liu sudah 30 tahun di sini. Mengapa dia mau menyakiti Nyonya? Apa alasan aku untuk melukai nenek? Bukan dia. Dia tidak mungkin. Chuan, kau percaya dia saja tu? Yakin bukan dia?
Wan tak mungkin lukai nenek. Kalau logikamu begitu, saat aku membuat jus yang tadi, Nona Sue, kau juga ada di dapur. Sekarang kau curiga padaku? Kalau kau bisa curiga, kenapa aku tak boleh? Nona Meng, tuduhan harus ada bukti. Apa kau punya? Bukti apapun. Mama, Anan punya bukti. NN, kau lihat sesuatu? Tidak persis, tapi semuanya terekam. Bukti lengkap, terekam di smartwatchku. Masih ada yang mau kau katakan? Tidak, bukan aku. Setelah semua ini, pencuri teriak maling. Kau mau menyerahkan diri? Atau ku telepon polisi? Kau tak boleh perlakukan aku begini. Chuan, aku pertaruhkan nyawa untuk menyelamatkanmu dari kebakaran itu. Apa kau lupa semuanya? Kau tak boleh begini padaku. Si Wanro, sampai kapan lagi kau mengancamku dengan ini? Chuan. Karena kau, aku dan istriku masih seperti orang asing. Sudah cukup bukan? Pasien sudah sadar, mau bertemu kalian. Nenek, apa sudah lebih baik? Anak Keluargasu. Monte Katla. Nyonya. Aku tahu ini ulahmu. Aku. Serahkan dirimu. Tentang kebakaran dulu. Kakekmu lah yang membawamu keluar. Lukanya terlalu parah. Dia tak selamat. Nak. Cusimpon Kibnaron. Untuk melindungi perasaanmu. Kini aku sudah tua. Kuharap kalian semua. Wan. Ada hal lain? An, ke lantai atas dulu. Aku perlu bicara dengan Langsung bicara saja. Wan, aku sudah paham. Apapun later belakang Anan, aku akan terima dia seperti anak sendiri. Perlakukan dia seperti Shen Huaichuan. Apa hakmu? Perlu izinmu? Jadi kamu masih tak mau maafkan aku? Memaafkan APA, kita sudah cerai. Tahu dirilah. Mantan suami. Aku perlu istirahat. Silakan pergi. Pejai, Anan. Pagi. Wan. Pagi, Paman Sen. Pejai. Shen Huaichuan, kenapa kamu di sini? Tak bisa lepas darimu? Saat mengejar seseorang, harus penuh perhatian. Oh, aku baru mau bilang, CEO Changmyu mengundangku bahas proyek 100 juta, kebetulan searah. Ayo pergi. Hei, tunggu. Karena kamu kerja sampai larut, mungkin aku harus jemput Anan dari sekolah. Shen Huaichuan, maumu APA? Aku hanya ingin tanya, hei temu. Apa kau benar-benar tak mencintaku? Akui saja, Wan, kau masih mencintaku. Ibu An, kenapa An tidak di kelas? Apakah dia sakit? Bukankah An di sekolah? Ada yang menjemputnya siang tadi untuk makan siang di luar. Kamu tidak tahu? Shen Huaichuan, Anan Hailong. Wan, tetap di situ. Aku segera ke sana. Pak, mau kemana? Rapat akan segera dimulai. Anan Hailang. Apa? Mau anakmu hidup? Temui aku sekarang. Jika kamu laporkan ke polisi. Su Wanro, cepat keluar sekarang. Si Wanro, nenek memberimu kesempatan. Kau tetap tak mau bertobat? Mengapa tak mau memperbaiki diri? Aku tak terima takdir ini. 5 tahun menunggu, hanya dapat kehampaan.
Lalu kenapa? Kau culik NN dan aku. Bawa case ini, apa maumu sebenarnya? Logika sederhana. Jika tak bisa ku dapat, kau juga tak boleh. Jika tak salah duga, dia anak Shen Huaichuan. Suan Rou, kau mau apa? Mengirimnya ke neraka. Berhenti. Jiangon takut, Wan Wan. Aku di sini sekarang. NN, panggil ambulans. Sekarang. Pasien golongan darah RH negatif. Stok rumah sakit menipis. Siapa cocok? Donor darah. Ambil darahku. Jengken. Bukan darahnya. Wan Wan, ini darurat. Jangan keras kepala. Kerabat langsung tak bol donor. Wan Wan. Apa yang baru saja kamu katakan? Kamu bilang, kenapa aku tidak bisa mendonorkan darah ke An? Shen Huaichuan, kamu bodoh ya? Kerabat langsung tidak bisa donor darah. Masa tidak tahu ilmu biologi dasar? Benar. Aku memang bodoh. Si bodoh terbesar di dunia. An adalah anakku. Siakerlah. Kirakan semua pegawai ber-RH negatif dari perusahaan. bawa mereka ke RSC 40. Anaknya sudah aman. Wan Wan. NN mundur. Bahaya. Wan Wan. Mulai sekarang, Aku bersumpah akan lindungi kamu dan An. Jangan pergi. Jiasu, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Nona Meng, Anda sudah sadar? Apa yang terjadi denganku, NN? Jangan khawatir, Nona Meng, Tuan Muda NN sudah bayangkan. Tuan Shen sedang menemaninya. Shen Huaichuan. Ya, Tuan Shen menunggu di sampingmu semalaman dan ke ruang sebelah saat subuh. Aku akan periksa dia. Masih sakit? Sudah tidak. Baguslah. Apa kamu benar ayahku? 100% asli. Kalau tidak percaya, kita tes DNA. Jangan tes DNA deh. Kalau hasilnya bukan, kan jadi canggung. Mama. Ibu. Kau sudah bangun. Biar aku periksa. Bagaimana lukanya? Dokter sudah mengganti perban. Perawat bilang, kau begadang semalaman. Aku akan jaga An. Kau sebaiknya istirahat. Kalau begitu aku pergi dulu. Hubungi aku jika ada masalah. Baik. Orang yang keminta untuk kau selidiki. Ada petunjuk? Aku telusuri semua lingkaran sosial Nyonya Meng di luar negeri sampai tuntas. Takada Satupin, Bernama Jiashu. Gali lebih dalam. Jika tidak di luar negeri, Carry di dalam negeri. selidiki seluruh negeri. Tapi temukan dia. Siap, Pak. Aku ingin tahu. Semacam dewa apa dia, sampai menghantui mimpinya. Bos. Ada satu hal lagi. Apa itu? Kepolisian menyampaikan, Nona Su ingin berbicara denganmu. Tak ada yang kubicarakan dengannya. Katanya dia hanya mau Mangaku, setelah bicara dengan Ata tujuannya. Mereka peringatkan ku akan menyesal. jika menolak. Ini tentang apa? Mau tahu siapa Shen Jiashu? Katakan sekarang. Shen Huaichuan. Kau tak berperasan. Kau kira Meng Wan itu manusia sisi? Dia sama sekali tak mencintai. Dia menikahimu karena kau membawa jantung mantan kekasihnya di dadamu. Terkerja selama ini. Kau cuma pengganti. Bos, mau kemana? Rumah sakit. Kau datang. Ayah. Kenapa tadi kau mengabaikan? Aku? Bagaimana kabar An? Apa hari ini? Kamu manis pada dokter? Tentu. Perawat memujiku.
Anak pintar. Kata dokter, kau boleh pulang hari ini. Enen. Dengar itu, kita pulang hari ini, Senang. Shen Huaichuan, ada masalah apa denganmu? Bos, masih kesal sama istri? Ayolah, mantan udah biasa zaman sekarang. Sebagai pria, harus lebih pengertian. Aku kurang pengertian, lalu seperti apa yang disebut pengertian? Pertama ada urusan anak, sekarang mantan pacar muncul, dia sampai menyebut namanya dalam tidur, pria manapun pasti marah. Istri bapak menyebut nama mantan saat tidur, itu salah sih, tapi diam saja, bukan solusi yang tepat. Kecuali dia jelaskan situasi ini dengan jelas, aku tak bisa melupakannya. Anan, apa papa dan mama Bertengkar? Enggak kok. Mereka nggak bertengkar, tapi mereka cemburu terus. Pasti ada yang nggak beres. Anan, kamu mau papa dan mama cepat rujuk lagi? Mau. Kalau gitu dengar kata nenek, kita bantu mereka berbaikan. Oke. Oke. Oh. Enen, kapan sampai? Sebentar lagi, Mama, di depan sudah kelihatan. Hore. Kamu ngapain di sini? Nenek suruh cari barang. Enen, kamu di luar? Buka pintunya sekarang, Mama harus menemani tidur malam ini. Nek, besok aku kerja. Mama, aku tidur di rumah nenek buyut. Jangan khawatirin aku. Simpan tenagamu, nikmati waktu berdua. Ayo pergi. Kita pergi dulu. Kita harus apa sekarang? Sepertinya kita harus menunggu sampai besok. Mengwon. Ya. Dulu, kenapa? Kamu budget persminggat untuk setuju menikah denganku? Mungkin karena cincin tunanganmu besar sekali, dan kamu terlihat kaya. Sangka? Atau sebenarnya, karena hati ini di dalam diriku? Kamu tahu dari awal? Kalau bukan karena orang lain memberitahu. Apakah kamu berencana menyembunyikannya selamanya? Tidak, aku sedang menunggu waktu yang tepat untuk memberitahu. Aku akui. Aku menikahimu awalnya karena jantung Jiasu. Tapi seiring waktu bersama, aku jatuh cinta padamu. Buktikan. Tunjukkan buktinya. Bagaimana caranya? Itu masalahmu. Ana, kenapa tidak ada orang di rumah hari ini? Kejutan. Apa Simiwa ini? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun saya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun saya. Buat permohonan. Selamat ulang tahun, Mama. Selamat ulang tahun, sayang. Ngomong, selamat ulang tahun. Nyonya, selamat ulang tahun. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Buka itu. Kaleng Jayak Guanin. Kamu menyuruh memperbaikinya? MHM. Saka. Sangat suka. Naonya, seseorang mengirimkan ini untukmu. Hadiah ulang tahun. Untukku? Apa ibuka sekarang? Cinta abadi, apakah Shen Jiashu masih hidup? Kalung yang cantik. Siapa yang mengirim hadiah ini? Dia baru saja pergi.
Ayah, ada apa dengan ibu? Bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Momo, apa yang terjadi di sini? Jiashu. Apakah itu kamu, Jiashu? Sangat memukau. Tentu saja, ini adalah karya pertama yang dibuat oleh Wan Wan. Jiashu. Mari kita beri nama. Bagaimana kalau Cinta Abadi? Ini dirancang bersama oleh Wan Wan dan Jiashu setelah lulus. Dulu, kami baru memulai. Mereka menamai karya ini Cinta Abadi. Kamu kembali. Kubwa kimia panjang umur. Makan selagi hangat. Tidakkah kamu bertanya, di mana tariaku? Tidak perlu. Kamu akan memberitahuku saat sudah siap. Terima kasih. Ada APA? Tidak ada. Hanya ingin pelukan. Bos, apa benar aku tidak boleh menyelidikinya? Tidak. Aku akan tunggu pengakuannya. Nah, sudah jadi. Ayo tidur. Ayah, kenapa mama belum pulang? Sebentar lagi, dia sibuk bekerja. Nanti setelah urusannya selesai. HMPH, ayah bohong. Kemarin ayah juga bilang begitu. Ayah janji, kali ini serius. Baiklah, aku percaya sekali lagi. Pinter, sekarang tidur dulu. Nyonya belum pulang? Belum. Mengerti, lanjutkan. Baik. Tuan, kenapa tidur di sini? Nyonya sudah pulang? Ayah bohong. Mama tidak pernah pulang. Anan rinda mama? Sudah berhari-hari sejak terakhir lihat mama. Ayah antar An-An menemuinya. Ya. Aku tahu tempat ini. Ini tempat mama bekerja. Anan pinter sekali. Ayo cari mama yuk. Oke. Akhirnya selesai. Usaha beberapa hari ini tidak sia-sia pada akhirnya. Ini berkatmu, kerja keras. Mama. Apa yang kau lakukan di sini? Apa yang kita lakukan di sini? Mengwon. Kau sudah berhari-hari tidak pulang. Apa kau akan lupakan NN dan aku sama sekali? Omong kosong apa yang kau ucapkan? Apa aku salah? Kulihat kau bersenang-senang di luar sana. Apa kau lupa rumahmu? Aku sibuk bekerja. Yakin hanya pekerjaan? Bukan bertemu cinta pertamamu? Mengwon, lihat dirimu selingkuh saat sudah menikah. Apa kau akan menceraikanku segera? Presiden Shen, kurasa ada kesalahpahaman. Salah paham? Kesalahpahaman apa? Salah paham bahwa kau mati, padahal kau masih hidup? Shen Huichuan, tak bisakah kau lebih dewasa? Tak bisakah kau mencari tahu sebelum berbicara? Aku yang kekanakan? Presiden Shen, izinkan saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Shen Jiai. Kamu bukan Shen Jiashu. Kakak laki-lakiku meninggal 8 tahun lalu. Dia sudah tiada sejak saat itu. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Lalu bagaimana dengan kalung itu? Qin Momo mengklaim, kalung itu hanya bisa dibuat oleh Wan Wan atau Shen Jiashu. Saat kakakku mendesain kalung ini, dia berbagi semua detailnya denganku. Sebagai kembar, kami punya ikatan khusus. Makanya kami menciptakan benda serupa secara alami. Dan kamu? Kamu tidak membalas pesanku atau menelepon begitu lama. Lihat sendiri, HP-ku rusak tak. Coba periksa apakah kirim video dan teks dengan normal. Ini rusak, beli yang baru dong. Aku belum sempat akhir-akhir ini. Sibuk sampai 5 menit saja tidak ada? Baiklah. Lain kali, aku akan kabari kau lebih dulu. Puas sekarang? Mama, sudah selesai? Iya, bisa pulang sekarang? Aku sudah selesai. Ayo pulang.
Sayang, sudah lama kita tidak. Pergi sana. Aku capek akhir-akhir ini. Aku yang akan melakukan semuanya. Shen Huichuan, dasar mesum. Mama. Mama, aku mau tidur sama Mama. Meng Qian, kamu sudah cukup besar untuk tidur sendiri. HMPH. Aku akan tidur dengan Mama. Baiklah, NN boleh tidur bersamaku malam ini. Bocah itu, ini istriku, dia tidur denganku. Mama, Papa menggertakku. Shen Huichuan, kalau gangguan lagi. Tidur di sofa. Mana Renan? Bocah nakal itu, sudah kusuruh ke kamarnya. Sayang. Ayo kita bikin bayi yuk. Shen Huichuan, kamu narik rambutku. Cayam, lanjutkan.